Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada hari ini Senin 16 Mei, Pekan Paskah yang kelima. Marilah kita awali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari masa Perjanjian Lama, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah perjanjian. Allah selalu menjanjikan hal-hal yang lebih baik untuk umat-Nya. Allah sungguh adalah Allah perjanjian. Kita masing-masing pasti pernah punya pengalaman soal janji. Sebagai anak dijanji oleh orang tua kita, Ibu mau ke pasar, tunggu rumah ya. Lalu kita bilang, nanti dibelikan oleh-oleh jeruk yang manis ya Bu. Dan Ibu pulang bawa jeruk segar yang manis. Kepada kawan kita juga mengikat janji. Misalnya, besok Sabtu kita rujakan di rumah Ani ya. Minggu depan jangan lupa di rumahku. Dan kita rame-rame dengan sukacita menepati janji bersama. Rujakan bareng, semua sama-sama senang. Allah mengadakan perjanjian dengan bapa-bapa orang beriman. Dengan Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji Allah dilakukan lagi dalam zaman para nabi. Tujuan Allah mengadakan perjanjian dengan umat-Nya semata-mata hanya untuk kepentingan umat-Nya, supaya umat-Nya selamat. Bukan untuk kepentingan Allah Beliau menjanjikan sesuatu. Allah sempurna, tidak membutuhkan apapun juga. Allah mulia, Dia tidak berubah. Janji Allah itu manis buat kita. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya. Kami akan diam bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi kita daripada diam bersama Tuhan. Bahagia diam di ambang pintu rumah Allah daripada diam di rumah orang berdosa. Begitu pemazmur berdoa. Berdiam di ambang pintu rumah Allah saja sudah membahagiakan kita. apalagi
diam bersama Tuhan. Maka marilah kita belajar untuk mematuhi perintah-perintah Allah dalam hidup harian, mengasihi Allah lebih sungguh, mendekatkan diri kepada Allah dengan sukacita, mengenakan Allah dalam hidup kita. Marilah berdoa. Tuhan, tariklah hati kami kepadamu, supaya kami lebih mengimanimu, lebih mengasihimu, dan bersukacita karenamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih hati Yesus yang Maha Kudus. Sampai jumpa lain kesempatan dan berkah dalam.